Pernahkah kamu merasa sudah berusaha tampil percaya diri, tapi tetap saja ada suara kecil di dalam diri yang meragukanmu? Suara yang berbisik pelan, "Apa aku cukup?" Itulah suara yang paling sering menahan langkah banyak perempuan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum benar-benar mengenal sumber kekuatannya. Carl Jung pernah berkata, "Siapa yang melihat keluar, bermimpi, siapa yang pelayas ke dalam, terjaga." Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan rahasia besar tentang kepercayaan diri yang sejati. Karena percaya diri bukanlah hasil dari seberapa sering kita dipuji, seberapa menarik penampilan kita, atau seberapa banyak kita mencapai sesuatu. Percaya diri lahir saat kita berani menatap diri sendiri, melihat bayangan yang kita hindari, menerima sisi yang kita sembunyikan, dan berdamai dengan siapa diri kita sebenarnya. Dalam dunia yang sibuk menilai dari luar, keheningan untuk menatap ke dalam menjadi langkah yang paling berani. Dan di sanalah ketenangan dimulai, bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari penerimaan diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, ruang untuk kamu yang ingin memahami diri lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan hidup lebih tenang. Karena di sini kita percaya bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar sana, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di zaman yang penuh dengan dorongan untuk terlihat percaya diri. Setiap hari kita disuguhi potret orang-orang yang tampak yakin, berani berbicara, tersenyum di depan kamera, dan menampilkan kesuksesan di media sosial. Dan tanpa sadar, banyak dari kita mulai meniru cara mereka, mengubah cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, seolah semua itu bisa membangun kepercayaan diri. Tapi di balik tampilan luar yang kuat, seringkali ada hati yang rapuh. Banyak orang terlihat percaya diri hanya karena mereka telah lama berlatih menutupi keraguan yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Itulah yang disebut ilusi percaya diri. Ketika kita tampak yakin dari luar, tapi di dalam masih penuh ketakutan, penolakan, dan rasa tidak cukup. Ilusi ini menipu karena dunia mengagungkan penampilan. Kita dipuji ketika berani berbicara, tapi jarang diajarkan bagaimana mendengarkan diri sendiri. Kita diajarkan untuk bersuara lantang, tapi tidak untuk memahami suara di dalam diri. Padahal di sanalah sumber kepercayaan diri sejati berada, bukan di antara sorakan, tapi di antara keheningan. Kepan sekan rindondes bijadarikon, bahwa kepercayaan diri yang hanya dibangun dari pengakuan luar akan selalu rapuh. Ia seperti rumah megah di atas pasir. Sekali saja datang ombak, kritik, penolakan atau kegagalan, segalanya runtuh. Sebab fondasinya bukan pada penerimaan diri, tapi pada pandangan orang lain. Perempuan, khususnya, sering menjadi korban dari ilusi ini. Dari kecil, banyak perempuan tumbuh dengan dorongan untuk menjadi baik, terlihat menarik, disukai semua orang. Kata percaya diri sering diterjemahkan sebagai berani tampil, bisa berbicara di depan umum, atau punya banyak pencapaian. Dan meskipun itu bukan hal buruk, perlahan makna sejatinya bergeser. Percaya diri berubah menjadi performa, bukan kesadaran. Maka muncullah generasi yang terlihat kuat tapi sebenarnya lelah. Perempuan yang tampak bahagia di luar, tapi memikul beban perbandingan yang tak pernah selesai di dalam. Mereka berlari mengejar standar yang tidak mereka ciptakan sendiri, berharap pada hari tertentu, ketika mereka sudah cukup cantik, cukup sukses, cukup pintar, barulah mereka boleh merasa yakin. Namun hari itu tak pernah benar-benar datang, karena cukup selalu bergeser. Carl Jung pernah mengatakan, sampai kau membuat ketidaksadaran menjadi sadar, ia akan mengatur hidupmu, dan kau akan menyebutnya takdir. Kalimat ini menyentuh inti dari masalah kepercayaan diri. Selama kita tidak sadar bahwa rasa percaya diri kita berasal dari pencitraan, bukan dari pengenalan diri, kita akan terus dikuasai oleh ilusi. Kita tidak benar-benar hidup sebagai diri sendiri, melainkan sebagai bayangan dari ekspektasi dunia. Ilusi percaya diri menipu dengan cara yang halus. Dia membuat kita tampak hebat di mata orang lain, tapi hampa di mata sendiri. Ia membuat kita mencari validasi, bukan makna. Dan semakin sering kita berpura-pura yakin, semakin jauh kita dari ketenangan. Pernahkah kamu merasa begitu lelah setelah berusaha tampil sempurna?
Mungkin karena sebenarnya bukan tubuhmu yang lelah, tapi jiwamu yang jenuh menanggung kepalsuan. Kita memaksakan diri untuk terlihat tak gentar, padahal di dalam ada ketakutan yang tak pernah diberi ruang. Dan inilah ironi terbesar dari kepercayaan diri palsu. Semakin kita menyangkal keraguan, semakin besar ia tumbuh di dalam bayangan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketenangan dan kekuatan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari penampilan. Seorang Stoik tidak cari cara untuk terlihat kuat, tapi belajar untuk menjadi kuat. Perbedaannya sederhana tapi dalam. Yang pertama butuh penonton, yang kedua hanya butuh kejujuran. Kepercayaan diri yang sejati tidak bersinar karena sorotan, tapi karena keteduhan. Dia sangat menuntut dunia untuk percaya karena ia bisa percaya pada dirinya sendiri. Dan untuk sampai ke sana, seseorang harus berani menanggalkan ilusi. Namun menanggalkan ilusi bukan hal mudah, karena ilusi memberi rasa aman semu. Seperti pakaian yang menutupi luka. Melepaskannya berarti menatap luka itu secara langsung. Menatap ketakutan, rasa rendah diri, masa lalu yang tak selesai, semua yang selama ini kita sembunyikan di balik senyum yang tampak sempurna. Dan di titik itulah banyak orang berhenti. Karena menghadapi diri sendiri sering terasa lebih menakutkan daripada menghadapi dunia. Tapi justru di sanalah awal perjalanan sebenarnya dimulai. Kepercayaan diri yang sejati tumbuh bukan dari menjadi lebih baik dari orang lain, tapi dari berdamai dengan diri sendiri. Dari kesadaran bahwa kita tidak perlu meniru, tidak perlu bersaing, tidak perlu selalu benar. Jungechi Parifo hanyalah kejujuran untuk berkata, aku sedang berproses. Jadi belum sempurna, tapi aku cukup untuk melangkah. Bayangkan jika setiap perempuan mulai percaya pada kalimat itu, dunia tidak lagi akan penuh dengan wajah yang berpura-pura bahagia, tapi dengan jiwa-jiwa yang tenang. Karena ketika seseorang berhenti mencari validasi luar, ia mulai menemukan arah ke dalam. Dan dari arah itulah ketenangan lahir. Itulah mengapa arah mindset ada. Bukan untuk membuatmu tampak lebih kuat di mata dunia, tapi untuk menuntunmu mengenal kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Kekuatan yang tertutup oleh kebisingan, oleh ketakutan, oleh kebiasaan, untuk selalu membandingkan. Kepercayaan diri sejati tidak pernah datang dari luar. Dia tumbuh saat kita mulai mengenali bayangan, menghadapi ketakutan, dan menerima diri sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa topeng. Dan dari sanalah kita mulai mengarahkan pikiran dengan benar. Bukan agar dunia melihat kita, tapi agar kita bisa benar-benar melihat diri sendiri. Karena pada akhirnya, percaya diri bukan soal terlihat yakin, tapi tentang mengenal dari mana keyakinan itu berasal. Dan ketika kita sudah menemukannya di dalam diri, segala hal di luar akan berhenti mengguncang kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap manusia menyimpan dua wajah, yang ditunjukkan pada dunia dan yang disembunyikan dari dunia. Carl Jung menyebut sisi yang tersembunyi itu sebagai the shadow, atau bayangan diri, bagian dari kepribadian yang tidak kita akui, tapi tetap hidup di dalam kita. Bayangan ini bukan musuh, tapi cermin. Ia adalah tempat di mana kita menyimpan segala hal yang tak kita terima dari diri sendiri. Rasa iri, marah, cemburu, dendam, ketakutan, rasa rendah diri, bahkan potensi yang belum berani kita akui. Dan inilah rahasia besar yang sering diabaikan oleh banyak orang, termasuk oleh mereka yang mengira dirinya sudah percaya diri. Jung percaya, setiap kali kita menolak melihat bayangan diri, kita membiarkan sisi gelap itu mengendalikan hidup kita dari balik layar. Ia tidak menghilang hanya karena kita menolaknya. Ia tetap ada, berbisik dalam setiap keputusan, memengaruhi setiap reaksi, dan menuntun arah hidup tanpa kita sadari. Kita sering berkata, aku tidak seperti itu, padahal justru di sanalah bayangan sedang berbicara. Misalnya, ketika kita merasa terganggu melihat orang lain sukses, mungkin bukan karena kita iri, tapi karena di dalam diri kita ada potensi yang ingin berkembang, namun tertekan oleh ketakutan sendiri. Jadi jika kita cepat marah pada orang yang sombong, mungkin karena di dalam diri, kita menolak sisi yang sebenarnya juga ingin diakui. Itulah paradoks dari bayangan diri. Semakin kita menolaknya, semakin ia menguasai kita.
Semakin kita berusaha tampak sempurna, semakin kuat ia bersembunyi di balik topeng kepercayaan diri palsu. Carl Jung menyebut proses menghadapi bayangan ini sebagai individuasi, perjalanan untuk menjadi diri yang utuh. Proses ini tidak selalu indah, tapi selalu jujur. Ia menuntut keberanian untuk menatap hal-hal yang kita hindari, kelemahan, kesalahan, dan bagian dari diri yang selama ini kita anggap memalukan. Namun disitulah sumber kekuatan sejati. Karena percaya diri bukanlah hasil dari menghapus sisi gelap, tapi dari mengenali dan menyeimbangkannya. Bayangan tidak hilang, tapi berdamai. Kita tidak lagi menolak amarah, tapi memahami pesan di baliknya. Kita tidak lagi malu dengan ketakutan, tapi melihatnya sebagai pengingat akan nilai yang kita jaga. Stoicisme mengajarkan hal yang serupa, bahwa manusia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar dirinya, tapi bisa mengendalikan bagaimana ia memaknai. Ketika kita menyadari bayangan, kita mulai melihat bahwa setiap emosi yang muncul, marah, takut, cemburu, bukan musuh melainkan petunjuk yang menunjukkan di mana bagian dari diri kita masih belum berdamai. Perempuan yang berani menatap bayangannya akan menemukan bentuk kepercayaan diri yang berbeda. Ia tidak lagi sibuk menutupi kekurangannya, karena ia sudah mengenalnya. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh kritik, karena ia tahu sisi mana dalam dirinya yang masih belajar. Ia tidak merasa perlu selalu terlihat sempurna, karena ia sudah menerima bahwa dirinya manusia, dengan cahaya dan gelap yang berjalan berdampingan. Bayangan tidak perlu dihapus, hanya perlu diterangi oleh kesadaran. Dan ketika cahaya kesadaran itu datang, sisi gelap berhenti menakutkan. Ia berubah menjadi bagian dari diri yang bisa diajak bekerja sama, bukan diperangi. Carl Jung pernah berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan figur cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Artinya, pencerahan bukanlah tentang menolak kegelapan, tapi tentang mengenalinya tanpa takut. Keberanian menatap bayangan adalah tanda bahwa kita siap hidup tanpa topeng. Di dunia yang sibuk menampilkan versi terbaik dirinya, mengenal bayangan diri menjadi tindakan yang radikal, tindakan yang mengembalikan kita pada keaslian bukan pencitraan. Dan di sanalah kepercayaan diri sejati mulai tumbuh, bukan dari pengakuan luar, tapi dari penerimaan dalam. Bayangan tidak menahan kita untuk maju. Yang menahan kita adalah ketakutan untuk melihatnya. Dan ketika kita berani melihat, kita menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa di balik semua kelemahan ada kebijaksanaan. Di balik semua rasa takut, ada keberanian yang belum terbangun. Di balik semua rasa malu, ada kerinduan untuk dicintai, pertama-tama oleh diri sendiri. Kepercayaan diri yang lahir dari kesadaran ini tidak berisik. Ia tidak butuh pembuktian. Ia tidak tumbuh dari ego, tapi dari keheningan yang tahu batas dan arah. Sebab perempuan yang sudah mengenal bayangannya tidak lagi sibuk membuktikan dirinya pada dunia. Ia sibuk menjadi dirinya yang utuh. Dan disitulah letak ketenangan yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Manusia pada dasarnya lebih mudah menatap keluar daripada ke dalam. Kita terbiasa menilai orang lain, mengamati dunia, membandingkan hidup, memantau segala sesuatu di sekitar kita. Tapi begitu diarahkan untuk melihat diri sendiri, tiba-tiba muncul rasa tidak nyaman. Seolah syaitan sesuatu yang kita hindari, sesuatu yang kita tahu ada di sana, tapi tak ingin kita hadapi. Mengapa kita takut melihat ke dalam? Mungkin karena di dalam diri tidak hanya ada hal-hal yang indah, ada luka lama yang belum sembuh, rasa bersalah yang tak pernah diakui, keputusan yang disesali, dan bayangan dari masa lalu yang terus mengikuti langkah kita. Melihat ke dalam berarti membuka pintu yang selama ini sengaja kita tutup rapat. Pintu menuju bagian diri yang tidak kita sukai, tapi tetap hidup di sana, menunggu untuk diakui. Carl Jung mengatakan, tak seorang pun bisa menjadi sadar tanpa rasa sakit. Dan inilah alasan pertama mengapa kita takut melihat ke dalam. Karena kesadaran itu menyakitkan. Jadi membuat kita berhadapan dengan kenyataan yang tak selalu kita sukai. Kita mungkin menemukan bahwa di balik senyum kita ada kepahitan. Di balik ambisi kita ada ketakutan akan penolakan. Dan di balik setiap pencapaian, ada keinginan yang belum benar-benar jujur. Kesadaran semacam itu menakutkan karena ia menelanjangi ego.
Ia merobek lapisan-lapisan pembelaan diri yang selama ini kita bangun untuk merasa aman. Dan manusia lebih suka merasa aman dalam ilusi daripada merasa tidak nyaman dalam kebenaran. Itulah mengapa banyak orang memilih untuk tetap sibuk. Kita menenggelamkan diri dalam rutinitas, pekerjaan, hiburan, bahkan kesibukan spiritual sekalipun. Bukan untuk menemukan diri, tapi untuk melupakan diri. Kita berkata sedang mencari kedamaian, padahal sebenarnya kita sedang berlari dari kebisingan dalam pikiran sendiri. Stoikisme memiliki pandangan yang jernih tentang hal ini. Bagi seorang stoik, ketenangan sejati bukan berarti tidak ada gangguan, melainkan kemampuan untuk menatap gangguan tanpa kehilangan arah. Namun untuk bisa menatap gangguan itu, seseorang harus terlebih dahulu berani menatap dirinya sendiri. Berani menanyakan, mengapa aku marah? Dari mana datangnya rasa takut ini? Untuk apa sebenarnya aku berjuang begitu keras? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sederhana tapi menakutkan, karena mereka mengguncang pondasi ego kita, pondasi yang selama ini kita kira kokoh. Ketika kita menyadari bahwa sebagian besar motivasi kita lahir dari kebutuhan akan penerimaan, bukan dari keaslian, kita mulai merasa hampa, dan kehampaan itu adalah rasa yang paling sulit diterima manusia. Ada juga alasan lain yang lebih halus. Kita takut kehilangan identitas yang sudah kita bentuk. Bayangkan jika selama ini kita hidup dengan keyakinan bahwa kita orang kuat, selalu bisa diandalkan, atau tidak pernah gagal. Lalu suatu hari saat melihat ke dalam, kita menemukan bahwa di balik kekuatan itu ada kerentanan, bahwa di balik kemandirian itu ada rasa takut untuk meminta tolong. Kita akan merasa seolah seluruh citra diri yang kita bangun selama ini runtuh. Dan karena itulah kita menolak refleksi, agar topeng itu tetap utuh. Tapi topeng, betapapun indahnya, selalu berat untuk dikenakan terlalu lama. Ia membuat kita tampak sempurna di luar, tapi kosong di dalam. Ia menuntut kita untuk selalu tampil kuat, bahkan ketika hati sedang retak. Dan pada akhirnya, ketakutan untuk melihat ke dalam berubah menjadi kelelahan untuk terus berpura-pura. Melihat ke dalam memang menakutkan, tapi justru di sanalah letak kebebasan. Karena begitu kita berani menatap sisi-sisi yang kita hindari, mereka kehilangan kuasanya atas kita. Rasa bersalah yang disadari bisa dimaafkan. Ketakutan yang dikenali bisa diredakan. Luka yang dihadapi bisa disembuhkan. Carl Jung menyebut proses ini sebagai integrasi diri. Menyatukan bagian sadar dan tak sadar agar menjadi pribadi yang utuh. Sementara filsafat stoik menyebutnya keselarasan batin. Ketika pikiran, nilai, dan tindakan berada pada garis yang sama. Keduanya mengarah ke hal yang sama. Ketenangan yang lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Perempuan yang berani melihat ke dalam tidak lagi terjebak pada pencitraan. Ia tidak lagi mencari pembenaran. Karena ia sudah menemukan pemahaman. Ia tidak takut menangis karena tahu tangis bukan tanda kelemahan, tapi proses pembersihan. Bimbo tiap perasa perlu selalu tahu jawabannya. Karena ia sudah belajar nyaman dalam ketidaktahuan. Dan justru dari kerentanan itu, lahir kekuatan yang paling tulus. Kekuatan yang tidak keras tapi dalam. Kita takut melihat ke dalam karena kita khawatir menemukan sesuatu yang buruk. Padahal yang akan kita temukan adalah manusia. Diri kita sendiri, apa adanya, dengan segala luka, tawa, dan keinginan untuk hidup dengan damai. Ketika kita berani menatap ke dalam, dunia luar tidak lagi menakutkan. Karena kita sudah berdamai dengan yang paling sulit, diri sendiri. Dan hanya dari titik itu, kepercayaan diri yang sejati mulai tumbuh. Tenang, jujur, dan tidak tergantung pada pengakuan siapapun. Itulah keberanian yang sebenarnya. Bukan melawan dunia, tapi melawan kebohongan yang selama ini kita tanam dalam diri. Keberanian untuk berhenti bersembunyi di balik kesibukan, dan mulai mendengarkan suara hati yang tenang, wallahu samar. Mungkin itulah sebabnya kebanyakan orang tidak menemukan ketenangan, karena mereka mencarinya di luar, padahal sumbernya ada di dalam. Namun bagi mereka yang berani menatap ke sana, perlahan dunia mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tapi karena pikirannya sudah terarah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering salah paham tentang apa itu percaya diri. Bagi banyak orang, percaya diri berarti menjadi sempurna.
Tidak pernah ragu, tidak pernah gagal, selalu kuat, selalu tenang, dan selalu terlihat tahu apa yang dilakukan. Kita membayangkan orang yang percaya diri sebagai seseorang yang tidak pernah goyah, tidak pernah menangis, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Padahal justru di balik pencarian akan kesempurnaan itu, kepercayaan diri sejati perlahan hilang. Kesempurnaan adalah fata morgana, tampak nyata dari jauh, tapi menghilang ketika didekati. Dan banyak orang yang menghabiskan hidup mereka mengejar ilusi itu. Berharap bahwa ketika mereka sudah cukup baik, cukup cantik, cukup pinter, cukup sukses, barulah mereka bisa berkata, "Sekarang aku percaya diri." Namun ketika mereka sampai di titik itu, ada rasa kosong yang aneh, karena ternyata cukup tidak pernah benar-benar ada. Dinasuri ada orang yang lebih baik, lebih beruntung, lebih berhasil. Dan selama kepercayaan diri bergantung pada kesempurnaan, maka ia akan rapuh, mudah pecah hanya karena satu kegagalan kecil. Carl Jung pernah berkata, "Aku tidak ingin menjadi baik, aku ingin menjadi utuh." Kalimat itu sederhana tapi dalam. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari kesempurnaan tapi dari keutuhan. Menjadi utuh berarti berani mengakui dua sisi diri, kekuatan dan kelemahan, terang dan gelap, keberhasilan dan kesalahan. Karena selama kita menolak satu sisi, kita akan terus hidup dalam ketegangan, berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya kita yakini. Filosofi Stoik juga mengajarkan hal yang serupa. Bagi seorang Stoik, yang penting bukan menjadi sempurna, melainkan menjadi berkebajikan, hidup selaras dengan nilai dan akal sehat. Marcus Aurelius menulis, "Jangan harap manusia tanpa cacat. Jika kamu ingin yang demikian, kamu tidak sedang mencari manusia, tapi bayangan." Kita tidak diciptakan untuk menjadi tanpa cacat. Kita diciptakan untuk belajar, tumbuh, dan memahami bahwa kekurangan pun punya tempat dalam perjalanan kita. Perempuan yang percaya diri bukanlah yang tidak pernah ragu, tapi yang bisa menatap keraguannya dengan tenang. Demi bahwa ketakutan tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi ia tidak membiarkannya mengendalikan arah hidup. Ia tidak mengukur nilai dirinya dari kesalahan yang pernah ia buat, tapi dari keberaniannya untuk bangkit dan memperbaikinya. Kesempurnaan membuat kita sibuk menilai diri, sementara kepercayaan diri mengajarkan kita untuk mengenali diri. Yang pertama memenjarakan, yang kedua membebaskan. Seringkali kita menolak kelemahan karena takut dianggap kurang. Kita menolak rasa sedih karena ingin selalu tampak bahagia. Kita menolak kegagalan karena takut kehilangan rasa hormat dari orang lain. Padahal semua itu adalah bagian dari kemanusiaan, bagian dari proses menjadi utuh. Tanpa kelemahan, kita tidak pernah belajar rendah hati. Tanpa kesedihan, kita tidak pernah memahami makna kebahagiaan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya benar-benar berhasil. Kepercayaan diri sejati muncul ketika kita berhenti menyembunyikan bagian diri yang tidak sempurna. Ketika kita bisa berkata, "Ya, aku pernah salah. Ya, aku punya kekurangan. Tapi aku tetap berharga." Kalimat sederhana itu adalah bentuk keberanian spiritual. Keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri tanpa syarat. Di dunia yang terus menuntut kita untuk tampil sempurna, menerima ketidaksempurnaan adalah tindakan yang revolusioner. Karena di saat orang lain sibuk mempercantik topengnya, kamu memilih untuk memperdalam jiwamu. Dan dari kedalaman itulah lahir kepercayaan diri yang tenang, lembut tapi kokoh. Percaya diri bukan tentang berjalan tanpa rasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski takut. Bukan tentang selalu benar, tapi tentang mampu belajar dari kesalahan. Bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengendalikan pikiran sendiri. Kepercayaan diri yang sejati tidak tumbuh dari "aku harus sempurna", tapi dari "aku tetap cukup, bahkan ketika tidak sempurna." Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi sibuk mengejar pengakuan dari luar, karena kamu sudah memiliki pengakuan dari dalam. Pengakuan bahwa kamu manusia, dan itu sudah cukup. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kita berhenti menuntut diri untuk selalu menjadi yang terbaik, dan mulai belajar untuk menjadi yang tulus. Tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, tapi menggunakan kekurangan itu sebagai pintu untuk memahami diri sendiri. Itulah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Ketika seseorang bisa tersenyum, bukan karena semuanya baik-baik saja,
tapi karena ia tahu bahwa dirinya bisa tetap tenang, meski tidak semuanya berjalan sempurna. Carl Jung percaya bahwa perjalanan menuju diri sejati bukan tentang menghapus kegelapan, tapi menyeimbangkannya dengan cahaya. Dan filosofi Stoik menambahkan, ketenangan bukan didapat ketika dunia berhenti mengguncang, tapi ketika pikiran berhenti ikut bergetar. Jika keduanya digabungkan, kita menemukan satu kesimpulan sederhana. Kepercayaan diri adalah hasil dari kesadaran, bukan kesempurnaan. Maka, berhentilah menunggu sampai dirimu siap. Berhentilah menunda langkah hanya karena merasa belum cukup baik. Karena percaya diri bukan hadiah bagi mereka yang sempurna, tapi keberanian bagi mereka yang mau melangkah walau masih belajar. Dan setiap kali kamu berani melangkah dari tempat ketakutan menuju penerimaan, kamu sedang menapaki jalan yang mengarah pada ketenangan. Jalan untuk menjadi dirimu yang sejati, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kebanyakan orang mengira keberanian adalah tentang menghadapi dunia luar. Berani bicara di depan banyak orang, berani mengambil risiko, berani menentang ketidakadilan. Semua itu memang bentuk keberanian, tapi bukan yang paling sulit. Karena ada satu bentuk keberanian yang jauh lebih sunyi, tapi juga jauh lebih dalam. Keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Carl Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terjaga. Kalimat itu bukan sekadar filosofi, tapi peringatan. Kita bisa hidup seumur hidup dalam mimpi, mengejar harapan, pencapaian, dan validasi luar, tanpa pernah benar-benar sadar siapa diri kita sebenarnya. Melihat ke dalam berarti terbangun, tapi kesadaran itu sering menyakitkan karena ia membawa kita berhadapan langsung dengan kebenaran yang selama ini kita hindari. Banyak orang lebih memilih menaklukkan dunia daripada menaklukkan pikirannya sendiri, karena dunia bisa ditaklukkan dengan tenaga, tapi diri sendiri hanya bisa dijinakkan dengan kejujuran. Dan kejujuran adalah hal yang paling menakutkan, sebab ia memaksa kita untuk berhenti bersembunyi di balik cerita yang kita buat tentang diri kita sendiri. Melihat ke dalam adalah tindakan berani karena di sana tidak ada tempat untuk berpura-pura. Ketika kita menatap ke dalam, kita melihat semua hal yang tak ingin kita lihat. Rasa iri yang kita sembunyikan di balik senyum, rasa takut yang kita tutupi dengan ambisi, rasa bersalah yang kita bungkus dengan kesibukan. Semua muncul ke permukaan, menuntut untuk diakui. Dan hanya mereka yang benar-benar berani yang bisa berkata, ya, ini juga bagian dari diriku. Dalam dunia yang sibuk berlomba terlihat hebat, keberanian untuk menatap kekurangan menjadi tindakan yang radikal. Karena dunia tidak memberi penghargaan pada mereka yang jujur terhadap luka, tapi pada mereka yang pandai menyembunyikannya. Seperti unikadi para filsuf Stoik, apa yang tidak kita hadapi akan terus mengendalikan kita. Ketika kita menolak melihat ke dalam, bayangan itu tidak hilang. Ia hanya bergerak dalam diam, memengaruhi pilihan, perasaan, dan arah hidup tanpa kita sadari. Lihatlah bagaimana sering kali kita marah tanpa tahu kenapa. Tiba-tiba tersinggung oleh kata-kata seseorang, atau merasa cemburu tanpa alasan yang jelas. Itu bukan reaksi terhadap dunia luar, melainkan gema dari dunia dalam yang belum kita pahami. Kita bereaksi bukan karena situasi, tapi karena luka yang belum selesai. Dan untuk menyadari itu, dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai bertanya, apa yang sedang aku lawan di dalam diriku? Pertanyaan sederhana, tapi jarang kita ajukan. Karena kita tahu, jawabannya bisa mengguncang persepsi kita tentang diri sendiri. Namun disitulah kekuatan melihat ke dalam. Ia membebaskan kita dari kebohongan. Kita berhenti berusaha menjadi versi diri yang disukai orang lain, dan mulai menjadi versi diri yang jujur. Melihat ke dalam bukan berarti memanjakan kesedihan, atau membenamkan diri dalam masa lalu. Bukan juga tentang menghakimi diri, ini tentang menyaksikan, menjadi pengamat yang jernih terhadap apa yang terjadi dalam pikiran dan hati kita. Seorang Stoik tidak menolak emosi, tapi memahaminya. Karena hanya dengan memahami, kita bisa mengarahkan pikiran, bukan dikuasai olehnya. Bayangkan seseorang yang berani menatap dirinya tanpa lari. Ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang masih gelap, tapi ia tidak takut lagi.
Ia tahu bahwa dalam setiap sisi gelap, ada potensi untuk memahami lebih dalam. Itulah makna sejati dari keberanian. Bukan melawan kegelapan, tapi membawa cahaya kesadaran ke dalamnya. Carl Jung menyebut proses ini konfrontasi dengan bayangan. Sebuah pertemuan antara diri sadar dan diri bawah sadar. Dan momen itu tidak pernah mudah. Namun begitu kita berani menatapnya, sesuatu berubah. Rasa takut yang tadinya menakutkan mulai kehilangan kuasanya. Luka yang dulu menyakitkan mulai memberi makna. Dan perlahan, kita merasa lebih ringan. Karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Keberanian untuk melihat ke dalam juga mengajarkan kerendahan hati. Kita mulai memaham bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu baik dan tidak selalu kuat. Tapi justru dalam pengakuan itulah kita menjadi lebih manusia. Kita berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai memeluk keutuhan. Perempuan yang berani menatap ke dalam tidak akan lagi mencari pengakuan dari luar. Dia tahu bahwa dunia luar tidak bisa memberi ketenangan yang hanya bisa ditemukan di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk membandingkan, karena ia tahu setiap orang berjalan dengan bayangannya masing-masing. Dan ia tahu, keberanian terbesar bukanlah untuk terlihat hebat, tapi untuk jujur pada hati sendiri. Melihat ke dalam adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Langkah pertama menuju keutuhan. Langkah pertama menuju keheningan yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Maka jika suatu hari kamu merasa gelisah, kehilangan arah, atau merasa jauh dari dirimu sendiri, berhentilah sejenak, tutup dunia luar dan arahkan pandanganmu ke dalam. Di sana mungkin kamu akan menemukan ketakutan, penyesalan, atau bahkan sisi-sisi diri yang belum pernah kamu temui. Tapi di balik semuanya, kamu juga akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kedamaian yang selama ini kamu cari di luar, ternyata sudah lama berdiam di dalam. Dan ketika kamu menemukan itu, kamu tidak lagi perlu berteriak agar dunia mendengar. Karena kamu sudah mendengar suara yang paling penting. Suara dari dalam dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap orang tanpa terkecuali, hidup dengan bagian-bagian diri yang saling bertentangan. Ada sisi yang ingin tumbuh, tapi juga sisi yang takut gagal. Ada bagian yang ingin diterima, tapi juga bagian yang ingin bebas. Ada suara yang semesta memanggil kita untuk jujur, tapi ada pula bisikan yang memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Kita semua pada dasarnya adalah jiwa yang terpecah, berusaha menjadi satu kesatuan di tengah tarikan yang berlawanan. Carl Jung menyebut proses penyatuan ini sebagai individuasi, perjalanan panjang menuju diri yang utuh. Individuasi bukan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita, melainkan menjadi versi yang utuh. Seseorang yang mengenal setiap sudut dalam dirinya, termasuk yang selama ini ditolak, diabaikan, atau disembunyikan. Kita tidak bisa menjadi utuh dengan hanya mencintai bagian yang terang. Kita juga harus berani menatap bagian yang gelap, karena justru di sanalah letak keseimbangan. Banyak orang hidup terbelah karena terlalu sibuk memilih salah satu sisi. Kita ingin terlihat kuat, jadi kita menolak sisi rapuh. Kita ingin tampak positif, jadi kita menolak kesedihan. Kita ingin selalu benar, jadi kita menolak ketidaktahuan. Dan tanpa sadar, kita menciptakan perang di dalam diri sendiri. Antara apa yang kita tunjukkan dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Perang itu tidak terlihat, tapi terasa. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan, kebingungan, rasa tidak puas, dan kelelahan emosional. Karena setiap kali kita memaksa diri menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan isi hati, jiwa kita berontak. Kita menjadi seperti cermin retak, memantulkan cahaya tapi tidak lagi utuh. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian hanya bisa hadir ketika pikiran dan tindakan kita berjalan selaras. Kita yakini, ketika apa yang kita rasakan, kita izinkan untuk hadir tanpa dihakimi. Selama kita memisahkan keduanya, antara yang kita tunjukkan dan yang kita sembunyikan, kita tidak akan pernah benar-benar tenang. Penyatuan diri bukanlah proses yang cepat. Iri seperti merangkai potongan-potongan kaca yang selama ini berserakan di dalam hati. Kita harus mengenali setiap bagian, memahami mengapa ia pecah, dan dengan penuh kesabaran menempatkannya kembali. Terkadang menyakitkan, karena beberapa potongan menggores tangan saat kita menyusunnya.
Tapi hanya dengan cara itu kita bisa melihat kembali bayangan diri kita dengan jernih. Carl Jung percaya bahwa setiap bagian dari diri kita membawa pesan. Sisi yang marah mengingatkan kita tentang batas yang dilanggar. Sisi yang takut menunjukkan di mana kita belum belajar percaya. Sisi yang iri memberi petunjuk tentang keinginan yang kita abaikan. Dan sisi yang lemah mengingatkan bahwa kita manusia, bukan mesin. Ketika kita mendengarkan mereka satu persatu tanpa menghakimi, kita mulai memahami bahwa tak ada bagian dari diri ini yang benar-benar salah. Yang ada hanyalah bagian yang belum dimengerti. Perempuan yang berhasil menyatukan dirinya tidak lagi hidup dalam pertentangan antara peran dan jati diri. Ia tidak lagi merasa harus memilih antara lembut atau tegas, antara mandiri atau butuh orang lain. Ia tahu bahwa dirinya bisa menjadi keduanya, bahwa kekuatan tidak meniadakan kelembutan, dan kemandirian tidak berarti menolak keintiman. Dia memahami bahwa menjadi utuh berarti memberi ruang bagi semua sisi untuk hidup berdampingan, tanpa saling meniadakan. Keutuhan adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan batin, karena orang yang utuh tidak mencari pembenaran, tapi keseimbangan. Dia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, karena ia sudah mengenalnya. Dan dari pengenalan itu, lahirlah ketenangan yang tak bisa diguncang oleh dunia luar. Bayangkan seseorang yang sudah berdamai dengan semua sisi dirinya. Ketika dipuji, ia tersenyum tanpa menjadi sombong. Ketika dikritik, ia merenung tanpa merasa hancur. Ketika gagal, ia belajar tanpa kehilangan harga diri. Karena tidak ada bagian dari dirinya yang perlu disembunyikan atau dilawan. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa dirinya cukup, dalam terang maupun gelap. Proses menyatukan diri bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, tapi perjalanan menuju kejujuran yang menuntut kita untuk berhenti melawan diri sendiri dan mulai menjadi sahabat bagi diri sendiri. Untuk berhenti, aku seharusnya tidak merasa begini, dan mulai berkata, aku mengerti kenapa aku merasa begini. Kalimat sederhana itu bisa mengubah segalanya, karena dari pengertian lahir penerimaan, dan dari penerimaan lahir kedamaian. Carl Jung pernah menulis, kita tidak bisa mengubah apapun sampai kita mau menerimanya. Penghakiman tidak membebaskan, hanya penerimaan yang bisa melakukannya. Dan inilah inti dari penyatuan diri, menerima tanpa penolakan, memahami tanpa penghakiman, mencintai tanpa syarat. Ketika kita sudah utuh, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh dunia luar. Kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena kita sudah memberi validasi pada diri sendiri. Kita tidak lagi takut pada sisi gelap, karena kita tahu, di sanalah kedalaman dan kebijaksanaan tumbuh. Menjadi utuh berarti hidup dengan kesadaran yang damai, tidak lagi terpecah antara yang kita tunjukkan dan yang kita rasakan, antara yang kita pikirkan dan yang kita yakini. Dan ketika kita sampai di titik itu, hidup menjadi lebih ringan, lebih jujur, lebih manusiawi, karena kepercayaan diri sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keutuhan yang lahir setelah kita berdamai dengan setiap bagian dari diri kita. Keutuhan yang tidak menuntut kita menjadi orang lain, melainkan mengingatkan kita bahwa yang kita cari selama ini sudah ada di dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam perjalanan mengenal diri, kita sering berpikir bahwa perubahan datang dari tindakan besar, keputusan berani, atau perjuangan keras. Padahal perubahan sejati justru dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, kesadaran. Kesadaran adalah titik awal dari segala bentuk transformasi batin. Ia seperti cahaya lembut yang menembus ruang gelap di dalam diri, tidak memaksa, tidak menilai, hanya menerangi. Carl Jung percaya bahwa kesadaran adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam, yang membantu kita memahami mengapa kita merasa seperti ini, mengapa kita bereaksi seperti itu, dan mengapa kita terus mengulang pola yang sama. Tanpa kesadaran, kita hidup seperti terseret arus, bereaksi tanpa mengerti, terluka tanpa tahu sebabnya, dan mencari tanpa tahu apa yang kita cari. Tapi begitu kesadaran hadir, segalanya mulai terlihat lebih jelas. Kesadaran membuat kita berhenti menjadi korban dari pikiran dan emosi kita sendiri. Ia memberi jarak antara aku yang berpikir dan pikiran itu sendiri, antara aku yang merasa dan emosi yang muncul. Dalam jarak itulah kebebasan lahir.
kita tidak lagi hanyut dalam gelombang perasaan, tapi bisa mengamati gelombang itu dari tepi, menyadari bahwa ia datang, berupa eksistensi harus kita lawan atau tidak ikuti. Namun, kesadaran tidak bisa tumbuh di tengah kebisingan, cuma membutuhkan sesuatu yang sering kali kita hindari, keheningan. Keheningan bukan sekadar keadaan tanpa suara, tapi ruang batin yang tenang, di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai berbicara. Di dunia yang terus menuntut kita untuk melakukan, keheningan adalah bentuk perlawanan yang lembut. Ia mengajak kita untuk menjadi. Dalam keheningan, kita mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk hidup. Suara hati, intuisi, bahkan luka yang belum sempat kita dengar tangisnya. Kita mulai sadar bahwa banyak jawaban yang kita cari di luar sebenarnya sudah lama berbisik di dalam. Tapi selama kita sibuk, selama kita takut diam, suara itu akan terus tenggelam. Stoikisme mengajarkan nilai besar dalam diam. Bagi seorang stoik, diam bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kendali diri. Karena orang yang mampu diam di tengah kekacauan adalah orang yang mampu menguasai pikirannya sendiri. Mereka tidak bereaksi tergesa-gesa, tidak terseret oleh emosi, dan tidak mudah digoyahkan oleh opini dunia. Mereka hidup dengan kesadaran penuh, sadar pada apa yang bisa dikendalikan, dan ikhlas pada apa yang tidak bisa. Dalam keheningan, kesadaran menemukan tempat untuk tumbuh. Spiritualisme yang hanya bisa menembus tanah ketika bumi berhenti bergetar. Ketika kita berani berhenti sejenak, tidak lari dari pikiran, tidak melarikan diri dari perasaan, maka apa yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Dan dari sanalah penyembuhan dimulai. Keheningan juga menuntun kita pada kebenaran yang paling sederhana, bahwa kita bukan pikiran kita, bukan juga emosi kita. Kita adalah kesadaran yang menyaksikan keduanya. Ketika kita sadar akan hal itu, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam penilaian terhadap diri sendiri. Kita bisa berkata, aku sedang marah tanpa menjadi marah itu sendiri. Kita bisa berkata, aku sedang takut, tanpa membiarkan ketakutan itu mengambil alih kendali. Kesadaran memberi jarak, dan jarak memberi kebebasan. Carl Jung percaya keheningan batin adalah pintu menuju integrasi diri. Karena hanya dalam diam, kita bisa melihat bayangan yang tersembunyi di balik kesibukan kita. Hanya dalam diam, kita bisa menerima bahwa terang dan gelap adalah dua sisi dari keberadaan yang sama. Dan hanya dalam diam, kita bisa mendengar suara sejati diri. Bukan suara dunia, bukan suara ego, tapi suara kesadaran yang jernih. Namun, mencapai keheningan bukan berarti mengasingkan diri dari dunia. Keheningan sejati adalah keadaan di mana kita tetap hadir di tengah dunia, tapi tidak lagi larut dalam kebisingannya. Kita bisa bekerja, berbicara, berinteraksi, tapi di dalam ada ruang yang tetap tenang. Ruang itu adalah tempat di mana kita selalu bisa kembali. Ketika dunia terasa terlalu bising, ketika pikiran terasa terlalu penuh, ketika hati mulai kehilangan arah. Perempuan yang hidup dengan kesadaran dan keheningan memiliki kekuatan yang tidak mencolok, tapi sangat dalam. Ia tidak mudah terguncang oleh penilaian orang lain. Siwa membuatkan diri, karena ia tahu siapa dirinya. Ia bisa melihat dunia dengan mata yang jernih, karena ia sudah berdamai dengan dunia dalam dirinya sendiri. Dan dari ketenangan itu lahirlah kebijaksanaan. Bukan hasil dari banyak membaca, tapi dari banyak mendengar. Mendengar dirinya sendiri. Keheningan bukan akhir dari perjalanan, tapi ruang untuk mengendapkan segala yang telah kita pelajari. Ruang untuk menata ulang pikiran, untuk memeluk perasaan, dan untuk mengingat bahwa setiap langkah dalam hidup ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang mengingat siapa kita sebenarnya. Dalam kesadaran kita melihat, dalam keheningan kita memahami, dan dari pemahaman itu lahir kedamaian. Jadi, jika hidup terasa terlalu ramai, terlalu cepat, terlalu berat, mungkin bukan karena dunia terlalu bising, tapi karena kita lupa untuk diam. Cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dengarkan. Di antara dua tarikan napas, di antara detik-detik yang hening itu, ada sesuatu yang berharga menunggu untuk ditemukan, dirimu yang sebenarnya. Dasarnya dalam hidup, kita lelah bukan karena apa yang kita jalani, tapi karena terus melawan apa yang sedang terjadi.
kita berusaha mengubah hal-hal yang di luar kendali, memaksa orang untuk memahami, atau menolak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sebenarnya kita cari, ketenangan. Namun ketenangan sejati tidak datang dari kemenangan, atau dari semua hal berjalan sesuai rencana. Ketenangan lahir ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya. Carl Jung pernah berkata, kita tidak bisa mengubah apapun sampai kita mau menerimanya. Kata-kata ini sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Karena selama kita menolak sesuatu, kita terikat padanya. Selama kita berkata, seharusnya tidak begini, kita menutup pintu perubahan itu sendiri. Tapi begitu kita bisa berkata, inilah yang sedang terjadi, maka kita membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ia bukan bentuk pasrah tanpa daya. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari pemahaman. Julius Caesar yang berkata, aku memilih untuk berhenti berperang dengan hidupku sendiri. Selama ini, kita terbiasa menganggap bahwa yang membuat kita menderita adalah keadaan. Padahal, yang sering membuat kita tersiksa adalah perlawanan batin terhadap keadaan itu. Kita menderita dua kali. Pertama, karena apa yang terjadi. Dan kedua, karena penolakan kita terhadapnya. Begitu kita berhenti melawan, setengah dari beban itu lenyap dengan sendirinya. Para filsuf Stoik sudah lama memahami hal ini. Mereka percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan hanya bisa lahir dari keselarasan antara pikiran dan kenyataan. Epictetus ini berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang peristiwa itu. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, kita mulai sadar bahwa kita selalu punya pilihan. Apakah akan melawan kenyataan atau berdamai dengannya? Menerima bukan berarti menyetujui. Kita tidak harus menyukai sesuatu untuk bisa menerimanya. Kita hanya perlu mengakui bahwa hal itu ada, bahwa ia sedang terjadi. Penerimaan adalah langkah pertama untuk mengembalikan kendali kepada diri kita sendiri. Karena saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kita mulai bisa bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dalam setiap luka ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan, ada ruang untuk tumbuh. Dan dalam setiap kesalahan, ada peluang untuk mengenal diri lebih dalam. Tapi semua itu hanya bisa kita lihat ketika kita berhenti menolak dan mulai melihat dengan mata yang tenang. Carl Jung menyebut penerimaan sebagai bagian dari proses penyembuhan diri. Dia melihat bahwa banyak orang hidup dalam konflik batin, bukan karena mereka tidak tahu apa yang benar, tapi karena mereka tidak bisa menerima sisi-sisi diri yang tidak mereka sukai. Kita menolak rasa takut, menolak rasa lemah, menolak rasa bersalah, lalu berpura-pura kuat, berani, dan selalu benar. Padahal justru, di balik penerimaan terhadap kelemahan, itulah kita menemukan kekuatan sejati. Perempuan yang menerima dirinya tidak lagi mengukur nilai diri dari kesempurnaan. Ia tahu bahwa menjadi manusia berarti juga memiliki sisi yang rapuh. Dia tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, karena ia tahu setiap kekurangan adalah bagian dari cerita yang membuatnya unik. Dia tidak lagi memaksa orang memahami dirinya, karena ia sudah memahami dirinya sendiri. Dan dari pemahaman itu lahirlah kedamaian yang tak tergoyahkan. Penerimaan juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan makna. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat keheningan, kadang lewat rasa sakit. Dan justru saat kita berhenti memaksakan arah, hidup mulai membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Ketenangan bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Jadi itu berplanning. Dari setiap momen di mana kita memilih untuk tidak bereaksi. Dari setiap kali kita memilih untuk tidak melawan, tapi mengamati. Dari Friedrich Capellius kita berkata pada diri sendiri, aku tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Aku cukup hadir. Dalam keheningan penerimaan, sesuatu yang indah terjadi. Pikiran berhenti berputar, hati berhenti menuntut, dan jiwa mulai beristirahat. Kita mulai merasakan kehadiran diri dengan lebih utuh, tanpa perlawanan, tanpa penilaian, tanpa beban untuk menjadi lebih dari apa yang kita sudah miliki. Itulah titik di mana ketenangan lahir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita melihat dunia berubah. Bukan karena badai berhenti, tapi karena kita belajar meneduhkan diri di tengah badai itu. Jung menyebut proses ini sebagai
rekonsiliasi dengan diri. Sebuah keadaan di mana kita tidak lagi ingin memperbaiki diri, tapi menemani diri. Tidak lagi ingin melawan perasaan, tapi memahami perasaan. Dan perlahan, kita menemukan bahwa penerimaan adalah bentuk cinta paling dalam. Cinta yang tidak menuntut perubahan, tapi memberi ruang bagi apa adanya. Ketika kita sudah bisa menerima hidup seperti apa adanya, kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kita mulai berkata, ini bagian dari perjalanan. Dan kalimat itu saja sudah cukup untuk melepaskan sebagian besar penderitaan yang kita bawa. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa hidup tidak sesuai rencana, ingatlah, kamu tidak harus melawannya. Terkadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi penerimaan. Karena di balik penerimaan ada keheningan, dan di balik keheningan ada ketenangan. Ketenangan bukan tempat yang harus dicapai. Jadi itulah keadaan batin yang muncul ketika kita berhenti menolak hidup dan mulai hadir sepenuhnya di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering salah mengartikan percaya diri sebagai sesuatu yang tampak dari luar. Cara berjalan yang tegap, suara yang lantang, atau keberanian berbicara di depan banyak orang. Padahal, percaya diri sejati bukanlah tentang penampilan luar, melainkan tentang keadaan batin. Ini bukan topeng tapi ketenangan, bukan suara yang keras tapi keyakinan yang lembut. Dan perempuan yang benar-benar percaya diri tidak perlu berusaha untuk tampak percaya diri. Junmaisi menjadi dirinya sendiri. Carl Jung berkata, seseorang tidak tercerahkan dengan membayangkan figur cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Perempuan yang percaya diri telah melewati proses itu. Ia sudah menatap kegelapan di dalam dirinya dan tidak lagi takut padanya. Kini asih menatapi Yaudo. Dan dari keutuhan itulah lahir ketenangan yang memancarkan kekuatan tanpa harus membuktikannya. Lalu, seperti apa tanda-tanda perempuan yang benar-benar percaya diri? Pertama, ia tidak sibuk membandingkan diri. Ia tidak mengukur nilai dirinya dari pencapaian orang lain. Kita tahu sih bahwa setiap orang berjalan di waktu yang berbeda. Di jalan yang berbeda pula, ketika melihat orang lain berhasil, ia bisa ikut bahagia, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena hatinya benar-benar tenang. Dia tahu bahwa kebahagiaan orang lain bukan ancaman bagi dirinya. Kedua, ia tidak takut terlihat lemah. Perempuan yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk selalu kuat. Dia bisa bahkan, aku butuh bantuan tanpa merasa rendah diri. Ia bisa menangis tanpa merasa gagal. Ia tahu bahwa kerentanan bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian untuk jujur. Karena hanya orang yang merasa aman dengan dirinya sendiri yang berani menunjukkan sisi rapuhnya. Ketiga, ia tidak mengandalkan validasi. Jika ia senang dipuji, tidak tergantung pada pujian itu. Ia bisa menerima kritik tanpa kehilangan arah. Jadi tahu bahwa nilai dirinya tidak berkurang hanya karena orang lain tidak melihatnya. Dan itulah kekuatan sejati. Ketika kita tidak lagi meminjam rasa cukup dari pandangan orang lain. Keempat, ia tenang di tengah ketidakpastian. Hidup tidak selalu bisa ditebak, tapi perempuan yang percaya diri tahu bagaimana menenangkan pikirannya di tengah ketidakpastian itu. Junisi tidak buru-buru mencari kepastian dari luar, karena ia sudah punya pondasi dari dalam. Juli bisa bertanya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku bisa melewatinya. Dan keyakinan seperti itu tidak datang dari optimisme kosong, melainkan dari pengenalan yang dalam terhadap dirinya sendiri. Kelima, ia tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Joey tidak menggunakan kata-kata untuk mendominasi, tapi untuk memahami. Ia tahu bahwa tidak setiap opini harus dijawab, tidak setiap kesalahpahaman harus dibenarkan. Ia memilih diam bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa keheningan seringkali lebih kuat dari kata-kata. Diamnya bukan bentuk kalah, tapi bentuk kendali. Keenam, ia tidak memusuhi masa lalunya. Perempuan yang percaya diri tidak lagi hidup dalam penyesalan. Ia sudah berdamai dengan luka, menerima bahwa semua yang pernah terjadi, termasuk yang menyakitkan, adalah bagian dari proses yang membentuknya hari ini. Ia tidak menutupi masa lalunya, tapi juga tidak membiarkannya mengikat. Jadi berselasih dengan kepala tegak, bukan karena tidak punya beban, tapi karena telah memaafkan dirinya sendiri. Ketujuh,
Ia mampu mencintai tanpa kehilangan dirinya. Ia bisa mencintai dengan sepenuh hati, tanpa harus melupakan siapa dirinya. Curiosity bahwa cinta bukan tempat untuk bersembunyi, tapi ruang untuk bertumbuh bersama. Ia tidak mengorbankan harga diri demi diterima, karena ia tahu cinta sejati tidak meminta seseorang untuk mengecilkan dirinya. Ia memberi karena ingin, bukan karena takut ditinggalkan. Kedelapan, ia tidak haus akan pembenaran. Ketika orang lain salah paham, ia tidak tergesa membela diri. Ketika dunia menilai, ia tidak sibuk menjelaskan. Ia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Ketenangan itu lahir dari kesadaran bahwa kebenaran tidak perlu selalu diteriakkan. Ia cukup dirasakan, dijalani, dan dibuktikan lewat sikap. Kesembilan, ia hidup selaras dengan nilai-nilai yang ia yakini. Ia tidak berkata yes hanya untuk menyenangkan orang lain. Ia tidak menyesuaikan prinsipnya demi diterima. Ia tahu dari kapan harus mengatakan tidak, meskipun itu membuat orang lain tidak suka. Karena baginya, integritas lebih penting daripada citra. Dan dari integritas itulah muncul kepercayaan diri yang paling murni. Percaya pada kata hati, bukan pada sorak tepuk tangan. Kesepuluh, ia hadir sepenuhnya dalam hidupnya. Jom tidak hidup di masa lalu, dan tidak khawatir berlebihan tentang masa depan. Ia menikmati apa yang sedang terjadi, menghargai momen kecil, dan menemukan makna bahkan dalam hal-hal sederhana. Ketenangannya bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia mampu hadir dengan sadar, dengan syukur, dengan penerimaan. Perempuan yang benar-benar percaya diri tidak selalu terlihat paling mencolok. Kadang ia justru yang paling tenang di ruangan. Julia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tapi keberadaannya membawa keteduhan. Kata-katanya tidak banyak tapi selalu bermakna. Tapi hidupnya sendiri sudah menjadi bukti bahwa ia mengenal siapa dirinya. Carl Jung menyebut orang seperti ini sebagai sosok yang selaras dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi dikuasai oleh bayangannya, tapi juga tidak menolaknya. Dia hidup dalam keseimbangan antara kesadaran dan insting, antara pikiran dan hati. Dalam keseimbangan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa percaya diri. Ia menemukan ketenangan. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah kamu sudah percaya diri, jangan lihat seberapa keras kamu bisa berbicara, atau seberapa banyak orang yang memuji. Lihatlah seberapa tenang kamu ketika tidak ada yang memperhatikan. Lihatlah seberapa jujur kamu ketika hanya kamu yang tahu. Karena di sanalah percaya diri sejati diuji. Di ruang batin yang hening antara kamu dan dirimu sendiri. Perempuan yang benar-benar percaya diri tidak hidup untuk meyakinkan dunia. Ia untuk menyadari dirinya. Dan ketika ia sudah menyadari dirinya, dunia pun akan merasakannya. Tanpa kata, tanpa usaha, hanya lewat kehadiran. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sudah berjalan jauh dari ilusi percaya diri yang dibentuk oleh dunia luar, hingga perjalanan ke dalam diri yang membawa kita pada pemahaman baru tentang makna keutuhan, keberanian, dan ketenangan. Dan kini, kita sampai di titik di mana semua benang merah itu bertemu. Arah pikiran. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, ilmu itu quote yang terus mengendalikan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Kalimat itu adalah pengingat lembut, bahwa hidup kita bergerak ke arah yang ditentukan oleh pikiran kita, bukan oleh keadaan, bukan oleh orang lain, tapi oleh cara kita memandang dan memahami apa yang terjadi. Pikiran adalah arah, dan arah itu menentukan kemana energi, emosi, dan tindakan kita berjalan. Jika pikiran kita terus berputar di lingkaran ketakutan, penolakan, dan pembanding, maka hidup pun akan terasa sempit. Namun jika pikiran kita diarahkan pada kesadaran, penerimaan, dan keheningan, maka kita akan menemukan ruang luas di dalam diri. Ruang di mana kita bisa bernapas dengan lega dan hidup dengan tenang. Itulah yang dimaksud dengan arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bukan sekadar slogan, tapi inti dari perjalanan batin. Karena semua yang kita cari, keyakinan, ketenangan, makna, bahkan cinta, tidak pernah benar-benar hilang. Jiwanya tertutup oleh kabut pikiran yang tak terarah. Perempuan yang percaya diri, dalam pandangan Jung dan juga dalam lensa stoikisme,
Bukanlah sosok yang selalu tahu kemana harus pergi, tapi sosok yang tahu bagaimana menata pikirannya agar tetap jernih ketika dunia di sekelilingnya bising. Ia tahu sih bahwa arah luar bisa berubah, tapi arah batin harus tetap tegak. Ia mungkin menghadapi badai, tapi pikirannya tetap seperti kompas yang menunjuk ke satu titik, ke dalam diri. Ketika kita belajar menata arah pikiran, kita berhenti bereaksi dari luka dan mulai bertindak dari kesadaran. Kita tidak lagi dikuasai oleh emosi sesaat, tapi mampu menyelami maknanya. Kita tidak lagi terburu-buru mencari pembenaran, tapi tenang dalam kejujuran. Dan disitulah ketenangan sejati tumbuh, bukan dari keadaan yang tenang, tapi dari pikiran yang tenang menghadapi keadaan apapun. Hidup tidak akan pernah berhenti menguji. Akan selalu ada hal yang tidak kita mengerti, tidak kita sukai, bahkan tidak kita inginkan. Namun arah pikiranlah yang menentukan apakah kita tenggelam dalam penderitaan atau menemukan kedamaian di tengahnya. Karena masalah tidak selalu bisa dihindari, tapi pikiran selalu bisa diarahkan. Carl Jung mengajarkan kita untuk mengenal bayangan, sementara para Stoik mengajarkan kita untuk mengenal batas kendali. Keduanya pada dasarnya berbicara tentang hal yang sama, kesadaran. Kesadaran bahwa dunia luar tidak selalu bisa diubah, tapi dunia dalam selalu bisa disempurnakan. Kesadaran bahwa kepercayaan diri sejati bukanlah hasil dari menjadi sempurna, melainkan hasil dari berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dan kesadaran bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan di setiap langkah kehidupan. Jika kamu sampai di titik ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang mulai memahami bahwa semua pencarian di luar, pengakuan, penerimaan, rasa cukup, sebenarnya hanyalah cerminan dari sesuatu yang kamu butuhkan di dalam. Dan begitu kamu belajar menenangkan pikiranmu, kamu akan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar berantakan. Yang berantakan hanyalah cara kita memandangnya. Pikiran yang diarahkan dengan sadar ibarat matahari yang perlahan mengusir kabut. Surya balas semaksud terang tapi cukup hadir. Dan dari kehadiran itu, kejelasan mulai muncul sedikit demi sedikit. Kita mulai melihat jalan, kita mulai mengerti arah, dan tanpa sadar, kita mulai menemukan diri. Perempuan yang percaya diri bukanlah yang tak pernah goyah, tapi yang tahu kemana harus kembali setiap kali ia goyah. Kepikirannya yang tenang, kejiwanya yang sadar, ke dirinya yang utuh. Itulah sumber ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dan tidak bisa diambil oleh apapun. Jadi, ketika hidup terasa berat, ketika dunia tampak tidak adil, lalu ketika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa arah itu tidak pernah benar-benar hilang. Gyu hanya menunggu kamu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menengok ke dalam. Karena setiap kali kamu mengarahkan pikiranmu ke dalam kesadaran, kamu sedang pulang ke rumah batinmu yang tenang, yang tidak bergantung pada dunia luar, yang hanya menunggu untuk kamu temukan kembali. Dan di sanalah, seperti yang selalu kita percaya di arah mindset, kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari. Bukan di luar, bukan di masa depan, tapi tepat di dalam dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,